Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya pagi hari ini, Herman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani yang pertama oleh pendamping atau pengajar praktik saya, yaitu Ibu Masyahria SSI. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Ibu. Dan juga yang kedua rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Indah Sari SPD. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sama-sama diberikan kesehatan Ibu ya. Amin. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi Ibu, setelah sebelumnya sudah kita lalui 2 kegiatan dengan Ibu Sari, yaitu waktu Desember kemarin kita melaksanakan para observasi, kemudian kemarin di bulan Maret kita melaksanakan observasi di kelas, di mana tujuan supervisi ini ya untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas dan bagaimana nanti tindak lanjut seperti itu ya Ibu. Ya. Dan hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi setelah saya melaksanakan observasi di kelas bersama Ibu Sari kemarin. Ya. Siap. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah atau pada saat melakukan observasi di kelas? Bisa diceritakan? Ya, kalau pada saat melakukan observasi itu jujur saja ya Pak ya, agak degdug begitu. Karena biasanya mengajar itu sendirian, tapi kemarin ada yang menemani gitu. Jadi otomatis beda begitu. Jadi ada suasana yang beda. Ya, ada suasana yang beda dan sedikit kikuk juga gitu. Hanya setelah melewati itu, sekarang lebih ke merasa lega bahwa saya sudah melakukan pembelajaran semaksimal mungkin yang saya bisa, yang menurut saya sudah baik gitu, Bapak. Alhamdulillah. Terus dari pertemuan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan dari pasca observasi? Ya, karena kemarin Bapak sudah melihat bagaimana cara mengajar saya. Kemudian hari ini kita ada percakapan pasca observasi. Di sini yang saya harapkan saya bisa melakukan evaluasi dan refleksi bersama Bapak terkait apa yang sudah saya lalui kemarin pada saat mengajar di kelas, baik dan buruknya, dan juga saya berharap dapat banyak masukan dari Pak Herman. Ya, betul. Jadi memang kegiatan yang kita lakukan itu memang butuh evaluasi refleksi, karena kadang gini ya Bu ya, apa yang kita lakukan walaupun kadang sempurna itu kalau sudah kita lakukan ada saja kekurangannya, sehingga menurut Ibu Sari ini hari ini butuh dievaluasi dan refleksi seperti Ya, itu. betul sekali. Jadi itu baik sekali apa yang niat Ibu untuk mengevaluasi dan melaksanakan refleksi. Selanjutnya, adakah hal yang baik ya yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar di kelas? Ada hal baik atau hal yang tidak baik ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas pada waktu itu? Kalau hal yang baik menurut saya, pada saat saya mengajar kemarin, saya sudah tidak menggunakan metode ceramah, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua juga saya banyak melakukan interaksi kepada siswa. Ya. Kalau yang tidak baik, apa ya? Menurut saya kurang ini, Pak.
kurang memaksimalkan bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris pada siswa. Ya, Karena semakin saya menggunakan bahasa Inggris, itu yang saya lihat anak-anak malah bingung. Tapi itu menjadi PR yang besar untuk saya, Pak. terus Gitu. ketika anak-anak itu seperti itu, strategi apa yang diambil? Langkah apa ketika guru ini terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris, anak-anak bingung, langkah yang diambil oleh guru apa alternatif lain Kalau supaya saya lebih anak-anak memilih penggunaannya itu 50-50, bisa begitu. digambarkan? Ya, jadi setelah saya menjelaskan ataupun memberikan perintah dalam bahasa Inggris, Ya, itu saya lihat responnya anak-anak, apakah dari raut muka kan kelihatan, sudah apa bisa kebaca, bingung, ya, apa bingung, tidak, ya, gitu. Kalau saya lihat mukanya bingung, saya translate. Gitu. Jadi bahasa Inggris, kemudian saya translate. Ya, jadi nanti kamu harus begini ya. Jadi berarti Ibu juga di samping apa namanya menggunakan bahasa Inggris juga ketika melihat anak-anak ini raut mukanya kurang kayak kurang paham apa dan sebagainya, Ya, ini menerjemahnya ya, seperti itu ya. Terus tadi Ibu juga mengatakan hal yang baik tadi, katanya Ibu sudah tidak menggunakan metode ceramah. ya, Kenapa? betul. Dengan metode ceramah. Kalau Ibu tidak menggunakan metode ceramah berarti menggunakan metode apa dalam mengajar? Kalau yang kemarin saya gunakan itu PBL, Pak. PBL ya. Problem Based Learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Kalau ceramah, jujur saja dari hati nurani saya sendiri kayaknya kurang cocok. Karena kalau ceramah, saya sendiri Pak ya, kalau ada orang ceramah, itu kayaknya bosen, ngantuk gitu. Nah, saya tidak ingin siswa saya seperti itu di kelas. Jadi Apalagi pembelajaran bahasa Inggris kan dikenalnya sulit gitu Pak. berarti pada pembelajaran Ibu ini lebih mengaktifkan siswa Ya, ya, betul. ketimbang guru. Ya, Jadi biar biar tidak bosan kata Ibu tadi. ya, Ini sudah luar biasa, sangat baik langkah-langkah yang apa namanya yang diambil Ibu. Seperti halnya tadi ketika apa namanya eh, anak ini tidak paham, juga ada Ibu strategi yang lain untuk menerjemah dan sebagainya. ya. Nah, selanjutnya Ibu, kalau kalau saya ukur dari skala 0 sampai 10 ya, posisi Ibu sekarang ini berada di angka berapa? Pembelajaran Ibu yang Saya menilai diri saya sendiri iya, begitu. sudah Ini berat. yang Ibu rasakan itu sudah ada di angka berapa gitu. Dan pengennya kalau sampai berapa gitu. Menurut saya dari sekian banyak sisi positif dan juga negatifnya, kalau saya menilai cara pembelajaran saya sendiri, saya memberikan angka 8. Angka 8. Apa ketinggian, Pak? Nah, Kalau itu menurut Pak Herman bagaimana? Mungkin ada saran untuk saya. ya kalau saya mengamati dari apa yang Ibu kemarin melakukan pembelajaran di kelas itu sudah sangat baik menurut saya, karena bagaimana Ibu mengubah pola ceramah ini menjadi student center. Teacher center diubah menjadi student center. Kemudian juga bagaimana Ibu menggunakan metode PBL ya. Ya, PBL, bagaimana anak bisa aktif berdiskusi, kemudian anak-anak bisa presentasikan, itu sudah cukup baik menurut saya. Dan ya tetap juga nanti juga tetap ada tindak lanjut, karena ya kayak seperti yang saya katakan tadi, kalau saya amati juga ada cuman sebagian yang nggak aktif, tapi rata-rata sudah baik ya. alhamdulillah. Jadi kalau sekarang itu posisi Ibu 8, kira-kira apa sampai 10 gitu. Kalau pengennya Ibu. Ini kan sekarang posisinya di angka 8. Ya, Apa juga pengen sampai angka 10? nggak ingin. Pengen ya. Ya, Berarti untuk bisa mencapai langkah-langkah sampai 10 itu kira-kira apa? apa ya Pak ya? Kalau yang pertama menurut saya ya saya harus lebih mengeksplor lagi, menggali lagi bagaimana sih pembelajaran yang sempurna. Karena kalau skala 10 itu kan sempurna Sempurna begitu. ya. Nah, bagaimana pembelajaran yang sempurna dan yang paling utama menurut saya yang cocok untuk diterapkan ke
anak didik saya. Karena setiap kelas pasti berbeda, begitu, karakternya pasti berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus bisa lebih dekat lagi dengan siswa, bisa memahami lebih dalam karakter-karakter mereka. Kemudian setelah saya mendalami karakter mereka, baru nanti saya bisa memutuskan metode apa yang paling tepat Jadi untuk berarti diterapkan di kelas. dilakukan istilahnya metode persuasif ke siswa terlebih dahulu. Ya, Pendekatan. itu Jadi benar. apa yang dibutuhkan siswa seperti itu. Ya, Sangat baik sekali itu, Bu. Itu adalah sebuah langkah yang baik menurut saya yang dilakukan oleh Ibu untuk terus bagaimana ini apa namanya mengembangkan minat siswa untuk belajar bahasa Inggris ya. Jadi berarti itu adalah hal yang perlu ditingkatkan dari pencapaian Ibu saat ini ya, ya. seperti Ibu yang disebutkan tadi itu. Nah sekarang apa rencana Ibu ke depan ini? Ya, rencana ke depan sehingga siswa lebih aktif seperti Ibu yang Ibu harapkan. Seperti yang apa yang cukup dengan apa yang Ibu sebutkan tadi itu. Ya. Kalau untuk mendorong agar siswa lebih aktif, sebetulnya kemarin itu saya berpikir begini, apakah dalam menggunakan metode reward atau penghargaan Oh ya, kemarin. itu baik atau tidak begitu Pak? Ini juga saya butuh masukan dari Pak Herman. Jadi aslinya untuk metode reward itu aslinya baik. Cuman ini nanti ini kalau menurut saya Ya. karena Ibu minta pendapat saya. Ini anak-anak ini bisa ketergantungan. Maksudnya apa ketergantungan? Jadi ketika anak-anak ini tidak dikasih reward, maka anak ini tidak apa namanya, tidak akan semangat gitu. Jadi Ya. dia itu akan semangat kalau anak-anak itu dikasih hadiah, dikasih ini. Kalau sudah nggak dikasih hadiah, anak-anak itu pasti akan melemah lagi. Jadi saran saya bagaimana anak-anak ini semangatnya semangat intrinsiknya harus ditumbuhkan. Jadi kalau itu kan menurut saya kan dikasih reward itu adalah semangat yang ekstrinsik. Ya. Jadi kalau ibu itu lebih menggali semangat intrinsiknya anak itu akan lebih baik. Gitu. Ya bukan tidak baik reward itu. Ya. Cuman lebih baik itu kalau menumbuhkan semangat anak dari unsur intrinsiknya anak Ya. itu. Jadi istilahnya itu seperti apa ya? Efeknya itu tidak jangka panjang gitu Tidak Pak. jangka panjang, hanya itu jangka pendek. Seperti itu Ibu ya. Ya baik, dan itu sudah menurut saya sudah langkah dan awal yang baik yang sudah dilakukan oleh Ibu saja. Bagaimana untuk meningkatkan anak di kelas seperti itu. Nah selanjutnya Ibu, sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas? Maaf, Ya. Bapak boleh diulangi? Sekarang komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas. Ya. Kalau saya berkomitmen ya untuk terus meningkatkan pembelajaran, baik itu dari metodenya, medianya, begitu bagaimana agar semua yang digunakan ini, semua perangkatnya ini bisa digunakan secara maksimal dan memberikan efek yang maksimal juga kepada siswa. Jadi metodenya dimaksimalkan. Ya. Jadi itu yang apa namanya komitmen Ibu ke depan dan tindak lanjutnya Ibu ke depan. Ya. Jadi tetap akan selalu mengevaluasi setiap habis pembelajaran Ibu. Betul. Untuk terus bagaimana pembelajaran ini bisa lebih aktif Ya. ke depannya. Ya baik, terima kasih Bu Sari sudah apa namanya berkenan untuk melaksanakan supervisi pasca observasi dengan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi Masyaria yang sampai alhamdulillah sampai saat ini masih terus memberikan bimbingan kepada kami, memberikan masukan-masukan kepada kami untuk terus apa namanya lebih baik ke depannya itu Bu Rosi. Ya. Kegiatan yang akademik Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi